Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedherek. Maturaken salamipun alus kita sami. Nggih, alhamdulillah Bapak Seku ingkang hormati, ingkang rawuh menika insyaallah sampun tumancep raos yakinipun keimanan kita sami dhateng ngatenipun Allah utawi iwales ingkang samangke Allah paringaken dhateng kita sami. Nggih, kedah dipun sadari bilih pengawasan kamukaken saestu kita ngambetaken masing-masing pribadi kita lah yang membutuhkan. Itu harus ditumbuhkan. Kitalah yang butuh kepada Allah, bukannya Allah butuh kepada kita. Nah, setelah kita dilahirkan atau diciptakan hidup di dunia ini, kemudian Allah memberi atau menurunkan Rasulnya, dan masing-masing Rasul membawa syariah atau tuntunan. Yang intinya mengajak seluruh umat manusia ini biar paham akan dirinya sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba Allah, yang mana Allah menciptakan manusia tidak begitu diciptakan tanpa tujuan. Gitu. Allah menciptakan manusia bukan sia-sia tanpa ada tujuan. Bila ayatipun sampun maka pengaping kita waos. Namun yakinipun kok dereng ngeten nggih. Ilmunya paham, tapi yakinnya belum. Ya mungkin kultur di Indonesia utawi alame Indonesia niki niku wong sebatas kangge pangertosan, kangge pinter-pinteran gitu.
Nah, sejak penjajahan terjadi, sampun kulinten mekaten ingkang naminipun pengaosan nggih namung sikap maos Al-Qur'an. Alif, ba, ta, kunapa meningkat malih mangke dipun tuntun saged maos Al-Qur'an. Nek pun saged maos Al-Qur'an lajeng mangke kangge perlombaan MTQ Musobaqah Tilawatil Qur'an. Nggih untuk ganjaran. Islam itu tidak menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Seberat darah pun Allah akan melihatnya. Nggih. Sampai tak satu orang pun melihat, kita tetap beramal, Allah melihat. Allah menyaksikan. Bila menawi beramal lampun sregep menawi dipun tingali derek utawi tiyang. Menawi piyambakan boten wonten ningali isana boten nindakaken boten ngamalaken. Ini semangat bila dilihat orang lain, semangat bila dilihat oleh pengurus, semangat bila dilihat oleh ustadznya. Adalah sendiri atau di rumah ini belum atau tidak mengamalkan. Watak utai sifat ingkang mekaten ingkang kedasipun jejegaken menika ingkang boten sing lapane niku ngoten niku. Nggih. Terus keikhlasan kita sami ingkang dereng jejeg dereng pas gitu. Nah, ikhlas menika boten menenggang, tidak menenggang oleh penilaian atau penglihatan orang lain. Dilihat orang ataupun tidak, tetap diamalkan. Karena ada keyakinan bahwa yang saya lakukan ini benar-benar perintah dari Allah. Wajib saya lakukan. Kalau saya tinggalkan, saya berdosa. Ini mendarah mendaging atau sudah menjadi keyakinan yang baku, yang mantap dalam hati. Nah, Indonesia ini kan alamnya alam perlombaan, membaca Quran baik-baikan. Musobaqah tilawatil Quran, juara 1 mendapat hadiah naik haji. Juara 2 dapat mobil. Nggih. Lah sak mangke ternyata enten yang berangkat sholat Jumat di masjid, ada iming-iming mendapat hadiah mobil. Ngakeh. Niku yang saged biji piyambak. Menawi tidak masjid semangat karena ada iming-iming mendapat hadiah itu, atau berangkat karena keyakinan kepada Allah, ini perintah Allah, ini kewajiban yang harus saya tunaikan, atau semangat karena untuk mendapatkan dia. Kira-kira semangat untuk mendapatkan hadiah. Tapi mungkin pengumuman hadiah ditiadakan, sepi mungkin masjid. Paling-paling hanya 2 sop atau 1 sop tidak penuh. Ini kultur di Indonesia, alam teng Indonesia ngoten niku. Jadi ilmu hanya dipakai untuk pinter-pinteran saja. Al-Quran hanya dibaca untuk baik-baikan membaca. Padahal fungsi Al-Quran adalah Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini di dalamnya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang tidak meragukan, la raiba fihi, tidak meragukan bagi orang-orang yang beriman gitu.
Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini takwa nggih bola-bali dibaleni ning masjid saben Jumat niku. Nggih. Kewajiban seorang khotib memang mengajak, menyampaikan ayat dan mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Niku bola-bali dibaleni. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, monggo tansah kita ningkataken iman lan takwa kita dhateng Allah. Takwa nggih menika nindakaken sedawipun lan nebi sedaya awisanipun. Iki saben khotib ngendikaken wonten ing khotbah Jumat. Lah menggah awisan apa menggah perintahipun Allah menapa awisanipun menapa menika menawi boten dipun kaji kang istiqomah kados ngaten menika boten badhe saged dipun pahami. Boten saged. Tapi perintahnya radinati ingeta salat. Kalih poso. Ingkang monggo Islam niki, Al-Qur'an niki, Rasulullah Nabi Muhammad dipun utus innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk li utamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi penutus sepadan ini menyampaikan wahyu ilahi kangge ndandosi akhlak manusia. Tingkah lakunipun tiyang gesang niki. Sepada saged saya lagi pun nggih dipun kaji gedhe bogos gedhe, dipun pahami tunggal ayat bogos tunggal ayat, dipun pahami. Lah panjenengan sawenal dumugi mriki menawa kedorong keyakinan panjenengan mesinipun. Ada satu keyakinan bahwa saya datang ke masjid ini saya diuntungkan. Ya. Ada keyakinan saya datang di masjid ini saya merasa beruntung. Merasa beruntung. Nah, setelah kita ada rasa ingin rasa butuh. Memang benar hadis-hadis yang Nabi sampaikan itu benar semua. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ini sejauh mana kita meyakini hadis itu? Sejauh mana? Kalau kita masing-masing pribadi kita sudah yakin adanya sabda Nabi itu, sejauh mana kita mengamalkannya? Kemudian hati yang lain juga mengangkat derajat orang-orang yang ngaji seperti ini, sampai langkahnya satu langkah demi langkah dinilai dengan pahala di surga nanti berupa gunung emas. Gunung emas. Satu langkah menuju majelis taklim ini itu satu gunung emas. Pahala di akhirat nanti. Ada lagi kasih yang menjelaskan diberi satu kota di
surga. Setiap keringat menetes itu akan memperberat amal kebaikan di yaumul hisab. Ingkang mekaten saged kita pahami kanthi ngaji istiqomah. Ajek mlebu ngoten lho. Istiqomah niku nek dicethake. Nek pun ajek mlebu enten raos mujahadah, ada kesungguhan. Ada kesungguhan. Tenanan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang walladzina jahadu itu perang bisa diartikan perang bisa diartikan bersungguh-sungguh atau tenanan disaged. Ini walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka orang ini akan dimudahkan jalan-jalan yang menuju pada keridhaan Allah. Pun 3 surat Al-Ankabut ayat terakhir 69 beberapa ini. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69 ayat terakhir. Ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Ibu-ibu ngebuka boten iki. Ya ndelok saat tunggal ibu maos artosipun kemawon. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dados tiang-tiang ingkang saestu betahaken Allah. Kinten-kinten nek penjara betah kalau betah napa to? Betah napa? Kok butuh kepada Allah apa yang kita butuhkan? Allah itu Maha Pencipta, Maha Penguasa, Maha Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau di antara manusia ada yang berbuat jahat, tidak langsung diazab, itu bukti Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Melainkan diberi tangguh untuk berpikir, yang akhirnya menurunkan dirinya bahwa saya salah, akhirnya mengakui salah, akhirnya memohon pada Allah, ya Allah ampunilah daku, astagfirullahaladzim, tobat gitu. Maka Allah itu juga Maha Pengasih, Maha Penyayang, juga Maha Penyiksa.
Kalau sudah berbuat salah, tidak mau mengakui kesalahan, apalagi bertobat, ya dia akan mendapatkan apa yang dia perbuat. Kesusahan akan dia rasakan. Tiap-tiap masalah yang dihadapi tidak pernah mendapatkan solusi atau jalan keluar. Yang akhirnya puncaknya dia keluh kesah, putus asa, puncaknya putus asa. Nika sing ben nglaturke ten koran nika kepala desa Puh Gogor gitu ya, Puh Gogor. Napa? Mboten bakar. Lagi Puh Gogor Sukoharjo. Itu dari si lahiriahnya kepala desa kan nggih wong sugih. Berpangkat di desa itu. Kepala desa. Terus di fotonya itu rumahnya juga megah, bagus. Tapi yang namanya hidayah, yang namanya iman, tidak semua orang diberi kok. Ya, yang namanya iman, yang namanya hidayah, itu tidak semua orang diberi. Hanya orang-orang tertentu yang mau atau siap menerima hidayah yang diberi petunjuk Allah. Maka ayat ini ya, bahwa hidayah atau iman itu perlu ada ikhtiar, ada usaha, ada perjuangan. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjuang, gitu ya. Orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah untuk mencari iman tadi, untuk mencari hidayah tadi, gitu. Ya, yang merasa butuh kepada Allah tadi, maka Allah akan beri kemudahan. Finna lanah dianahum subulana. Maka orang ini akan diberi kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi petani, alhamdulillah, dengan petanian ini menjadikan keluarganya bahagia, tenang, tentram. Itu tanda hasil atau buah-buah dari keimanan itu. Yang jadi pedagang juga demikian, jerih payah dari pedagangnya, untung dari pedagangnya bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di keluarganya. Keluarganya juga bahagia, tenang, tentram. Ini berkah dari iman tadi. Berkah karena kita butuh pada Allah, tawakal pada Allah. Itu contoh-contoh kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada orang yang beriman. Nah, kadang kita kurang merasakan loh. Kurang merasakan bahwa ini semua adalah berkah karena kita ngaji, berkah karena kita memegang Islam, iman ini. Ini janji Allah tidak akan meleset. Jadi siapapun ya tidak pandang bulu, entah itu rakyat jelata, bahasa saya begitu, atau raja. Kalau dia bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Allah, Nabi sabdakan apabila hambaku mendekat sejengkal, itu, maka Allah akan menyambutnya dengan sehasta, sakilan. Sehasta itu dan sak depan itu ya. Apabila hambaku ini membutuhkan aku, ingin mendekat padaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dengan berlari. Itu kenapa? Allah seolah-olah kan Allah merasa dibutuhkan dia. Seolah-olah Allah itu membutuhkan kita gitu lah. Ini juga merupakan sifat dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi.
Betapa senangnya kalau orang-orang ini mendekatkan pada Allah. Banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah, banyak minta kepada Allah, banyak istighfar, memohon ampun pada Allah, itu Allah senang. Allah menyambutnya dengan senang gitu loh. Nah, sampai Nabi gambarkan, seandainya hambaku mendekat dengan sejengkal, Allah akan menyambut dengan sehasta. Disambut, gage-gage disambut gitu. Apabila hambaku mendekat dengan berjalan, Allah akan menyambut dengan berlari. Nah, selama ini kita menjaga istiqomah ngaji seperti ini sebetulnya adalah lingkaran kita butuh kepada Allah. Betaken dumateng pitulunganipun Allah ing samkawisipun. Wong manusia itu lemah, sangat lemah. Ini sangat lemah. Apalagi sudah usia lanjut, ini sangat merasakan juga. Ternyata kehidupan manusia di dunia ini tidaklah langgeng, tidak kekal. Ketegaran seseorang tidak akan selamanya. Akan dimakan usia. Waktu masih remaja ya roso, angkat junjung roso. Badminton itu bisa lincah. Badminton. Mungkin pun yuswa 50 tahun minggah. Oh pun besar ketangga junjung abot. Badminton ya pun bisa lincah seperti waktu mudanya. Ini kekuatan sudah dikurangi. Penglihatan dikurangi. Karena terbawa usia. Waktu muda enggak pernah pakai kacamata. Nah, setelah usia 30 tahun, enggak mulai buet nggak. Terus pakai kacamata plus. Kalau minus itu karena apa? Faktor keturunan. Kalau faktor usia, biasanya kacamata plus. Ini tambah setahun, tambah buat. Menambah ukuran kaca yang tadinya 0,25 menjadi 0,5. Ini tambah yoso malih, ini tambah ukuran kacamata ini malih. Termasuk telinga juga demikian. Tidak sepeka waktu muda. Jarak jauh itu dengar. Nah, sekarang sudah berkurang. Pendengaran dikurangi kesenangannya. Mata dikurangi kesenangan mata kan melihat dikurangi. Ini kados kula ngeten iki mboten beto kacamata pun bruwet delok mriki. Sudah enggak bisa menikmati wajah ibuku yang paling belakang sana. Gitu. Termasuk membaca pun juga begitu. Itu sebetulnya ayat-ayat Allah yang diberikan pada kita ini. Bahwa ketegaran, kekuatan manusia tidaklah langgeng di dunia ini. Di dunia saja sudah terbawa usia, termakan usia, dikurangi karena tambahnya usia. Makin lemah, akhirnya pikun. Ada pikun, sudah dilupakan segalanya ini. Sudah dilupakan segalanya dan sudah dianggap enak. Kun linak lijo litu. Perso linak lijo litu. Lali anak, lali bojo,
lali putu. Maksudipun ningali putu pun boten permana. Iki sapa iki? Wong apal karo bojone tok. Nek karo bojone ora lali. Karo putu lali. Pun boten permana ningali. Mungkin sholat subuh sudah dilaksanakan, merasa belum subuh lagi. Aku mau urung subuh meneh. Itu tanda-tanda sudah lanjut usia atau pikun seperti itu. Maka nanti yang dihitung ya waktu dia mendapatkan hidayah iman, entah usianya berapa, masing-masing orang berbeda. Sampai sebelum pikun itu nanti yang akan dikitab, akan ditimbang amalnya. Nah, saat pikun ke sana sampai meninggalnya sudah diangkat pena. Diangkatnya itu kan diangkat pena bagi orang yang satu orang pikun tadi, dua orang yang lupa. Orang lupa juga diangkat pena. Lupa. Tiga orang tidur itu diangkat pena juga. Masa lali mangan dahar ngoten nggih. Ya diangkat pena, tidak membatalkan puasa. Lengam katen Bapak Ibu ingkang ngurmati, pakulintan panjenengan jadi keasikan ngaji, ningkataken kesungguhan ngaji. Menika Allah ngendikaken itulah orang-orang yang terbaik. Ini penjelasan ngeten iki dianggap dasar panjenengan di hadapan Allah, di hadapan Nabi. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Lah saya ini tenggundi, Nabi ngendikan lho, innama bu'ihtu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk membaikkan akhlak manusia. Maka setelah ngaji, tahu ilmunya, tahu Islam, tingkah lakunya akan berbeda dibanding sebelum ngaji. Tingkah lakunya sudah sama dengan tingkah laku yang dituntun Islam. Contohnya ngapusi sholat. Tahu menipu itu dosa. Tidak menipu. Lah kalau sebelum ngaji biasa menipu. Setelah ngaji ya masih menipu. Lah bedanya apa? Ada bedanya ya. Sebelum ngaji belum tahu yang namanya menggunjing, rakan-rakan itu dosa. Malah Allah berfirman, sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Itu. Jadi tiang yang rakan-rakan menggunjing, ya, menika Allah ngendikaken nyamekaken kados dene tiang menika dahar utawi nedha mayit utawi jenazahipun derek kita sami yang dahar. Apakah enggak siji? Yo tegel-tegele kasusnya kan enten enggang dahar malah kamu dikun kubur diduga dipun dahar sinten nika? Sinten nika? Sumanto. Nah, iki kok enten iki jagan iki. Nanging judulipun boten amargi piyambakipun keluwen atau kelaparan akhirnya makan seadanya, adanya mayat diambil dimakan, tidak begitu. Judulnya Sumanto untuk mencari kesaktian itu.
mencari jimat biar sekti mandraguna, tembak meleset, gitu kan? Dibelah ya ora iso terjat. Dunia modern masih bisa ditipu seperti itu. Kalau itu betul, mestinya di Indonesia ada undang-undang yang melindungi ilmu itu, termasuk orang yang mengamalkan. Malah dinomorsatukan di Indonesia ini. Sewaktu-waktu dijajah Belanda lagi, tidak usah siap bom atom, tidak usah siap petol, tidak usah siap bedil. Dan mengandalkan orang yang ahli tenung itu aja. Katanya ada orang sakit, tenung dengan dom bundel. Yang bisa mengambil ya dukun ahlinya. Digrayai bidaya langsung cegemek, enten dome bundel 50. Mula nggih mboten iso dingkluk panjenengan. Lah kaya wong sing dom bundel nggih. Mbok ditenung nggo linggis ben madhep terus. Ditenung nggo linggis. Lungguh ora iso, ngadeg ya jedeg terus. Jadi kita orang Indonesia ditipu oleh penjajah dulu. Sampai sekarang masih dibudayakan, masih besar-besarkan di acara televisi itu. Nah, kita ngaji Quran mestinya tidak mau ditipu seperti itu. Tidak mau. Nggih, niki penilaian Allah dumateng kita sami ingkang menekuni wontenipun istiqomah ngaji. Nek pun ngeten iki ampun di entengke, dienteng-entengke, diremehkan gitu. Kalau masih mengenteng-entengkan atau meremehkan ya karena masih keracunan zaman penjajah dulu. Jadi ngaji ini mulai barbar gitu kan. Merasa apa? Saya ngaji dapat pahala. Nggih kondur nggih pun wis entuk ganjaran kok. Nah, sekarang yang begitu tidak salah. Mengapa orang ngaji jelas dapat ganjaran? Dan setelah kita ngaji tahu ilmunya, tidak hanya ngaji. Tidak hanya ngaji mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama itu seluruh aktivitas hidup selama ini untuk mencari keridhaan Allah itu semuanya berpahala. Ini demrak dia ngerti ilmune. Jadi pengajian ngertinya maca Quran. Barbar boleh. Maka sekarang ini fungsi Al-Quran tidaklah dibaca, tidak dipakai untuk perlombaan, malah di Indonesia ini malah dipakai untuk nyumpah pejabat gitu, tungtungil Al-Quran ini. Ini pelantikan menteri-menteri kabinet Bapak Presiden Jokowi disumpah dia tadi kan, tungtungil Al-Quran ini. Kalau dibimbing demi Allah, saya akan melaksanakan amanah negara sesuai dengan undang-undang negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Quran fungsinya untuk nyumpah itu nih. Ini sejak zaman sebelum Indonesia merdeka sudah begitu. Acara sumpah seperti ini adalah sumpah menurut hukum penjajah dulu Jepang. Paling lama Belanda ya, paling lama Belanda. Jepang. Cara nyumpah pejabat seperti itu. Nah, sumpah menurut Islam tidak begitu itu. Dan Quran tidak dipakai untuk nyumpah-nyumpah seperti itu.
Nggih, fungsi Quran itu dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, petunjuk, pedoman hidup, petunjuk hidup. Pola pikir orang Islam dengan Quran. Lesannya dibimbing Quran. Itu. Maka nanti akhlak gerak-gerik kita semuanya ini akan berakhlak Al-Quran. Maka yang terjadi di Indonesia ini, orangnya ya sholat, ya poso, maca Quran pinter, malah gali-gali semengkling nika, tapi tingkah lakunya jauh dari Quran. Kenapa? Dia tidak mau ngaji isinya Quran, tidak memahami isinya Quran. Maka ya terjadi ya sholat, ya poso, ngapusi ya ora leren. Karena apa? Sudah terbiasa sejak kecil. Malah zina barang, zina. Zina itu diawali dari mana, Bang? Penglihatan dulu, melihat dulu. Waktu saya kecil ada pepatah, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati kain itu. Kalau ke hati bagus. Orang zina itu lihat dulu dan seterusnya. Itu orangnya ya poso, ya sholat, malah habis nunggah kaki. Wah Pak, mari ngapusi. Napa kowe nyangka tujuke wonge? Kurang dan dulu nggih. Iya wong ngomong ngono wae kok ora ada. Jadi kenapa sudah terbiasa sejak dulu yang namanya pengajian ya mengteka untuk ganjaran mulai. Nah, sak mangke monggo kita mawas diri. Tak sampunipun kita ngaos dangu ingkang mekaten. Sampun pinten ilmu yang kita pahami, lajeng kita amalaken. Nah, kalau ben gerubung-gerubung, ya, rausan-rausan, genang-geneng, menggunjing atau ngerasani. Setelah kita ngaji tahu itu dosa, haram hukumnya. Maka kita harus meninggalkannya. Pripun cara ninggal, guys? Ya begitu kumpul, kok langsung lesan rembuk si A, si B, stop, ini rembuk apa itu? Nah, gitu yang lebih dulu ingat. Apalagi pada ngaji ini. Nah, hati-hati menyebut nama orang lain. Enggak, ini saya tidak ngerasani. Ini ada masalah keluarga, perlu solusi, perlu jalan keluar. Ini musyawarah pengurus. Baik, yang perlu dijaga waktu memusyawarahkan saudara atau warga untuk dicari solusi atau jalan keluarnya, ini jangan menyebut namanya. Oke. Lebih utama dari itu dibersihkan hatinya. Jangan sampai dikembangkan. Ini si fulan begini. Nah, kita terbawa rasa tidak senang kita bisa jadi itu ya. Iya wis fulan iki ngono kuwi ora mari-mari to. Kalau diemben ngono kuwi to. Nah, kalau sudah begini, nah kita terbawa. Hati kita terbawa oleh ini terkotori oleh saudara kita yang salah, yang kotor tadi. Ini untuk menjaga hati kita agar bersih. Ngaten nggih, Bapak Ibu.
Terus monggo lah panjenengan ingkang saged ngrasakaken bilih ngaten menika yang betah masing-masing kita pribadi. Ingkang ngunduh nggih mangke masing-masing kita pribadi. Man amila sholihan falinafsi. Ini barang siapa yang beramal soleh, beramal kebaikan atau berbuat apa saja akan dipetik sendiri hasilnya, bukan orang lain yang memetik. Maka saling mengingatkan ini ditingkatkan. Iya, ngaten rumiyin ke menika yang saged kula aturaken. Napa wonten kang badhe ngendika? Boten enten nggih? Saged pun pahami? Nggih. Wong panjenengan medal sedaya Allah mboten badhe turun derajatnya. Ya. Panjenengan mboten ngaji, mboten ngaos mriki, Allah tidak dirugikan. Allah tidak akan turun pangkat, tidak akan turun derajatnya. Tidak akan turun. Kadang sulipun panjenengan ngaji tekun, ngatos-atos itu menjaga lisan betul dan sampai lisan saya terkotori adanya gunjing atau fitnah itu haram, ya, dijaga betul. Itu Allah juga tidak meningkat derajatnya. Allah tetap Allah, ya tetap Allah. Tidak akan turun derajatnya karena orang-orang kafir atau menolak keberadaan Allah. Tidak akan turun derajat, tidak akan turun pangkatnya. Kebalikannya, Allah juga nggak akan naik pangkat bila mana semuanya iman semua, ngaji semua, nggak akan naik pangkat juga. Mila monggo dipun kiyataken rasa butuh kita kepada Allah ini ditingkatkan. Ya, ditingkatkan dengan cara sedikit demi sedikit ngaji tekun ayat demi ayat kita pahami. Nah, terus praktek pengamalannya bagaimana? Nah, ini bareng-bareng nanti kita saling tawasul. Nggih mekaten rumiyin pengajian ing sonten menika lepas pangapunten monggo pengajian dipun akhiri. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.